Apa sih sebenarnya oposisi itu, Kak Rizky? Oposisi, konjungsi, satu lagi kalau nggak salah apa itu? Ini anggapannya matahari, ini bumi, sedangkan ini si Jupiternya. Tapi berarti apakah semua planet di tata surya kita ini akan mengalami oposisi dan okultasi? Oposisi ini apa sih istimewanya? Kira-kira apa sih persiapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau pengen melihat oposisi Jupiter? Kira di dalam satu frame itu kita akan bisa melihat Jupiter dengan keempat satelitnya, atau mungkin hanya dapat satu? Nah, apakah kecerlangannya si Jupiter itu mempengaruhi kecerlangannya keempat satelit ini? Kalau masyarakat ke sini, apa sih yang mereka bisa dapatkan? Tanggal 3 November, nah itu nanti akan terjadi yang namanya oposisi Jupiter. Oposisi dari suatu objek itu adalah dia di sisi yang kebalikan dari matahari. Jika kita lihat dari bumi, ya Jupiter ini kan punya waktu orbit 11-12 tahun saat matahari tepat terbenam. Nah, Jupiter itu akan tepat terbit. Satelit Galilean yang kita tahu kan ada 4 ya, Callisto, Io, Europa, Ganymede, yang nanti akan tampak di tanggal 3 nanti itu semua. Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah, karena baik kabarnya. Gimana? Kabar juga baik. Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi nih ya di acara, salah satu acara fenomenanya astronomi. Belakangan ini banyak banget loh fenomena astronomi yang kita adakan sebenarnya. Iya sih, jadi saya juga tahun ini kayaknya udah bolak-balik gitu ke sini ya. Dan terakhir juga kita berdua loh. Iya. Itu waktu itu kalau nggak salah acara fenomena super blue moon sama konjungsi Saturnus. Iya betul. Ya betul kan waktu itu. Agustus, bener nggak sih? Sekitar Agustus ya. Dan waktu itu kita juga ngadain pengamatan umum kan? Iya betul. Nah kemudian ini nanti tanggal 3 kita juga akan ada satu lagi fenomena astronomis yang akan kita buka untuk masyarakat umum. Kalau mereka mau melihat ke sini, kita nanti akan ada pengamatan umum untuk oposisi Jupiter. Oh iya, benar. Ya. Tanggal 3. Ini kira-kira apa sih sebenarnya oposisi itu, Kak Rizky? Jadi gini loh, kan di posisi ini tentang posisi-posisi planet-planet tetangga kita ya sebenarnya. Kita biasa mendengar tentang transit, kemudian mendengar tentang oposisi, konjungsi, satu lagi kalau nggak salah apa itu? Okultasi. Transit, oposisi, konjungsi, okultasi. Nah itu sebenarnya apa sih? Bagaimana sih posisi-posisi tetangga kita ini loh sebenarnya? Mungkin pelan-pelan dulu ya. Dari yang akan terjadi dulu tanggal 3 nih. Tanggal 3 November, nah itu nanti akan terjadi yang namanya oposisi Jupiter. Nah oposisi ini apa ya, mungkin secara umum kita tahu lah ya, oposisi artinya kan kita berbeda dari arah yang lain gitu. Nah tapi dalam konteks astronomis ini jika kita melihat patokan kita adalah bumi melihat matahari, maka oposisi dari suatu objek itu adalah dia di sisi yang kebalikan dari matahari jika kita lihat dari bumi gitu ya. Berarti ini anggapannya matahari, ini bumi, sedangkan ini si Jupiternya. Iya betul. Jadi saya kahana matahari, Jupiter tuh di belakang saya. Gitu. Nah tadi kan nyebut macam-macam nih, oposisi, okultasi, macam-macam gitu ya. Nah ini tadi oposisi dan kita ngomongin Jupiter karena kondisi Jupiter artinya saat 3 November nanti itu dia kondisinya tepat di belakang bumi gitu. Nah kalau tadi mungkin yang berhubungannya, misalkan kita tahu ya tata surya, orbit dari Jupiter itu kan dia pasti memutari, nanti kadang di belakang kadang di depan. Nanti kalau posisinya kebalikannya, di mana saya lagi ngelihat matahari gitu kahana, terus di belakang kahana ada Jupiter. Nah itu baru namanya sebenarnya sih saat mendekati itu namanya konjungsi. Dan sebenarnya tepat di belakang itu juga konjungsi, tapi untuk benda langit lain tuh bisa masuk ke istilahnya okultasi, kan tertutupi gitu. Atau yang paling simple yang kita udah kenal tentu saja bahasanya ya gerhana. Tapi berarti apakah semua planet di tata surya kita ini akan mengalami oposisi dan okultasi?
atau tidak? Sebenarnya tadi karena kan kita sekarang ngomong Jupiter yang mana itu adalah termasuk planet luar, planet betul. yang orbitnya ada di luar dari orbit bumi, sehingga bisa di belakang bumi dan bisa di depan bumi dan posisinya di belakang matahari gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tadi planet luar, ada tentu planet dalam. Planet dalam tahu kan ya? Ya, tentu tahu. Merkurius sama Venus. Nah, betul. Nah, Merkurius sama Venus itu kan nggak mungkin ada di belakang kita kalau kita lagi ngeliat matahari ya. Jadi adanya paling menghalangi kita di antara matahari atau emang di belakangnya matahari gitu. Nah, untuk Merkurius dan Venus ini tidak mengalami oposisi gitu. Konjungsi akan tetap ada. Konjungsi akan tetap ada. Iya. Ya, karena posisinya nanti di belakangnya si matahari ya. Betul. Karena nanti posisinya di belakang matahari. Iya, tapi nanti pas posisinya sedang mendekati matahari, dalam artian kita bisa melihat dalam kondisi yang paling terang gitu. Nah, itu ada istilah lain namanya elongasi gitu. Oh, oke. Nah, ini mungkin unik juga nih karena tadi kan kita ngomong oposisi Jupiter. Sebenarnya kalau dalam kalau konjungsi kita tarik ke istilah sistem bumi, bulan, matahari kan kita kenal gerhana ya. Nah, kalau misalkan kita andaikan oposisi ini di sistem bumi matahari, itu kan kalau kita ngelihat bulan di belakang bumi dan di depan saya ada matahari, kan bulannya akan fase apa? Oh, akan fase gerhana sebenarnya berarti. Oh, bukan, maksudnya di belakang bumi. Ini matahari, bumi di belakang. Kalau bulan tuh fase purnama. Iya. Nah, jadi oposisi Jupiter ini kita juga bisa bilang istilahnya adalah bagi bumi itu tampaknya seperti Jupiter purnama gitu, karena akan tampak full Jupiter. Walaupun sebenarnya walaupun dia kecil ya. Walaupun memang kecil gitu, tapi akan tampak tentu saja kalau kita bandingkan bulan itu kan kalau purnama dibanding yang lain lebih terang. Ya, betul. Nah, kalau Jupiter sama. Jadi bukan ada Jupiter sabit ya, enggak. Cuman dalam kondisi kecerahannya itu lebih terang daripada biasanya kita lihat gitu. Oh, jadi memang apakah itu juga selain dikarenakan posisinya terhadap bumi dengan matahari, apakah ada juga pengaruh dari posisinya si Jupiter terhadap jalur edarnya dengan matahari? Apakah aphelion-nya atau perihelion? Oh itu iya. berpengaruh nggak ya? Sebenarnya sih intinya ini ya, memang kondisinya lagi bisa dibilang segaris gitu ya antara matahari, bumi, dan Jupiter. Itu yang penting segaris, itu kita bisa katakan oposisi. Kalau dari segi terhadap orbit sesi Jupiter sendiri, itu lebih memengaruhi ke seberapa terang yang kita akan dapat. Karena etis begini, tadi seperti saya bilang, oposisi Jupiter itu kan ini ya akan kondisinya lebih terang daripada Jupiter saat kita lihat di waktu yang lain gitu. Mungkin saat dia di sini atau dia di sini gitu atau di belakang gitu. Nah, tapi seberapa terangnya itu saat di oposisi itu bisa berubah-ubah. Karena apa? Orbitnya kan tentu lonjong ya. Semua planet itu rata-rata orbitnya bukan lonjong. Jadi bulat tapi sedikit mengelips gitu. Jadi tidak terlalu bulat sempurna. Jadi ada kondisi dia paling dekat dengan matahari, paling jauh dengan matahari. Nah, tentu saja saat paling dekat dengan matahari, Jupiter akan terlihat lebih dekat. Walaupun dekatnya juga nggak yang tiba-tiba dekat sekali, enggak. Tapi akan terlihat sedikit lebih terang. Sama seperti yang waktu kita berdua di fenomena lalu ada super blue moon ya. Nah, itu kan juga kondisi super moon saat kondisinya lagi lebih dekat dari biasanya gitu. Nah, sebenarnya Jupiter itu bisa juga seperti itu, dan itu sebenarnya terjadi tahun lalu 2022. Jadi dalam kondisi oposisi Jupiter dan juga dia kondisi yang sedang paling dekat dari bumi gitu. Oke, mungkin ini agak masuk sedikit ke penjelasan tadi dari Kak Rizky bahwa tahun lalu juga terjadi oposisi Jupiter. Iya. Itu sebenarnya berapa lama dari waktu ke waktunya itu siklus terjadinya oposisi Jupiter itu? Kalau misalkan mau menghitung itu intinya tiap tahun. Tapi mengapa bisa begitu ya, tentu ingat ya, Jupiter ini kan planet luar ya. Dia punya waktu orbit
itu 12 tahun, 11 sampai 12 tahun lah. Betul. Gitu untuk mengitari satu kali di sekitar matahari. Nah, sedangkan kita kan 1 tahun ya. Nah, jadi bukan berarti ya misalnya tiap berapa tahun, tapi tiap tahun kita dapat. Karena nanti saat matahari udah bumi sudah mengitari matahari sekali, ya Jupiter juga baru geser 1/12 dari orbitnya gitu. Iya, jadi pasti akan ketemu, cuman mungkin waktunya akan berbeda gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang kan kita akan terjadi nanti 3 November ya. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya itu kira-kira akan terjadi pada Desember, tepatnya 8 Desember 2024. Jadi bergeser setahun. Bergeser 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi apakah memang selalu seperti itu? Iya, karena tadi saya bilang ya, karena setiap kali bumi mengitari matahari sekali, orbit Jupiter sendiri baru bergeser 1/12 dari 1/12 satu putarannya gitu. Betul. Jadi ya mungkin akan ada pergeseran sedikit-sedikit. Jadi ini bukan sesuatu yang amat sangat jarang gitu, tapi tetap menjadi sesuatu yang sangat dinantikan tentu saja ya. Ya, tentu saja. Karena sebenarnya semua peristiwa astronomis itu bagi kita dan bagi masyarakat umum seharusnya itu juga menarik, karena itu kan secara tidak langsung kita belajar tentang apa sih yang terjadi di sekitar kita, di luar bumi kita ini. Dan itu sebenarnya juga mungkin kalau di budaya-budaya, saya masuk sedikit ke budaya, itu kan juga sebenarnya juga berpengaruh kepada apa yang dilihat oleh masyarakat masa lalu, segala macam itu kan mereka juga termasuk yang diperhitungkan oleh mereka seperti itu. Tapi saya jadi penasaran deh, kira-kira ada nggak ya yang mencatat okultasi, mungkin hitungannya istilah okultasi, oposisi mungkin istilah modern kali ya. Iya, seharusnya mungkin ada catatannya, tapi mereka menggunakan istilah yang berbeda gitu. Karena orang-orang masa lalu juga cukup banyak ya mereka melakukan pencatatan tentang peristiwa astronomis seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke si Jupiternya ini sendiri. Dengan posisi oposisi ini apa sih istimewanya? Apakah kemudian dari ketika terjadi oposisi itu posisinya si Jupiter sendiri berada di mana kalau kita melihat ke langit? Oh ya, nah tadi seperti yang saya bilang ya, kalau misalkan oposisi ini kan kondisinya Jupiter ada di sisi yang berlawanan dengan matahari. Tentu bagi bumi itu akan terlihat, kalau kita melihat dari bumi itu akan terlihat terutama saat peredarannya. Dan kalau kondisinya tadi seperti ini, artinya nih pengamat yang ada di bumi ini akan melihat saat matahari tepat terbenam. Nah, Jupiter itu akan tepat terbit. Oh, berarti jadi karena kan posisinya sedang berlawanan sedang berlawanan. Gitu. Berarti waktu terbit dan waktu terbenamnya Jupiter itu akan berlawanan dengan waktunya matahari. Ya. Karena dia akan selalu seperti itu ya. Iya, selalu seperti itu selama oposisi ya. Saat oposisi, karena oposisi kan itu ada satu titik yang distinct gitu. Jadi di situ aja. Nah, setelah oposisi, Jupiter sendiri nanti akan bergerak 4 menit lebih cepat. Jadi waktu terbitnya itu setiap hari akan bergeser 4 menit lebih dulu gitu. Dibanding hari sebelumnya. Jadi dia akan bergeser, misalkan ya sekarang nih tepat nih saat matahari terbenam jam 6 sore, Jupiter terbit. Kemudian besoknya Jupiter 4 menit lebih cepat. Jadi jam 6 kurang 4, 6 kurang 8 hari selanjutnya. Sampai nanti kembali lagi ke timingnya oposisi baru kembali lagi ke siklus awal lah. Betul. Nah, ini juga jadi menarik karena dari oposisi kita juga bisa memperkirakan Jupiter ini bisa diamati dengan baik kapan. Karena kan kalau misalkan tadi saat matahari terbenam, Jupiter terbit. Artinya dan kebalikannya adalah saat Jupiter terbit, matahari terbenam. Iya, betul. Nah, artinya Jupiter akan tampak sepanjang malam. Jadi dari senja sampai fajar itu Jupiter sudah bisa diamati oleh kita-kita yang di bumi gitu. Tapi ada kira-kira sepanjang malam itu ada the best timingnya nggak gitu? Tentu kalau pengamatan the best timing saat dia posisi di zenith di paling atas gitu. Karena kan ya atmosfer yang dilewati lebih sedikit, kemudian juga polusi cahaya juga tidak ada yang sampai atas ya. Alhamdulillah belum ada yang sampai atas. Nah, kecuali kalau misalnya ada polusi udara. Kecuali kalau kita sengaja cari masalah berdiri di bawah
apa ya, lampu yang gede. Lampu yang Nah, gede, itu mungkin juga pengaruh cari sekali. masalah namanya itu. Tapi kalau misalkan yang kita dapat tempat yang gelap, minim polusi cahaya atau polusi cahaya juga masih ada tapi masih di samping kita gitu. Nah, itu waktu terbaik tentu saja untuk semua pengamatan astronomi kebanyakan adalah di saat di zenit gitu. Oke. Nanti kan tanggal 3 November ini planetarium mengadakan pengamatan itu dari jam 7 sampai 10 malam rencananya. Itu kira-kira waktu yang cukup baik nggak gitu? Karena kan kita sebenarnya terbatas dari dibatasi oleh time frame publik bisa berkumpul di satu tempat umum seperti itu. Oh tentu. Ini kita ngomongnya kalau ngamat dari planetarium ya. Memang kebetulan kan medan yang terbuka itu, horizon yang terbuka itu horizon timur ya, yang ngarah ke arah Sungai Ciliwung gitu. Nah sehingga nanti kalau memang kita mau pengamatan tanggal 23 ya, tanggal 3 tadi, itu akan tampak jelas gitu. Dari kita akan dari terbit sampai ya tadi jam berapa? Sampai jam 10 sampai jam 10. Nah, itu akan terlihat sangat jelas gitu. Walaupun belum di zenit, tapi kan kita ingat juga Jupiter ini kondisinya lagi yang paling terang sepanjang tahun. Jadi dia akan cukup terlihat jelas. Nah, gitu. Kalau terkait lagi nih dengan pengamatan nanti tanggal 3 ya. Karena kan kita mengundang masyarakat. Kira-kira apa sih persiapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau pengen melihat oposisi Jupiter ini ya? Maksudnya apa yang mereka bisa lakukan untuk menikmati ini secara maksimal? Ya mungkin sama juga termasuk saya ya. Kalau misalkan mau datang ke sini nanti tanggal 3 harus ngapain gitu. Ya tentu siapin kesehatan tentu saja, karena dan juga mungkin siapkan doa yang banyak karena katanya kan mungkin November mulai hujan nih. Nah, mudah-mudahan nanti enggak. Nah, itu makanya. Saya belum ngerasain loh. Saya sudah merasakan hujan sedikit. Enak. Tapi kita nggak tahu ya nanti tanggal 3 gimana. Mudah-mudahan cerah. Jadi yang paling siapin diri, karena sebenarnya untuk pengamatan ini kita nggak usah persiapan banyak-banyak gitu. Kecuali Anda adalah profesional yang mau benar-benar memotret gitu citra Jupiter yang sangat sangat detail. Tapi kalau untuk masyarakat umum, yang penting siapkan diri saja, datang ke sini atau cari tempat yang nyaman untuk bisa melihat ke arah horizon atau ufuk timur. Nah, nanti saat matahari terbenam itu pasti akan terlihat, dan cari tempat yang gelap agar bisa melihat itu dengan nyaman juga buat kita gitu. Itu aja sih persiapannya, nggak macam-macam. Jadi nggak perlu bawa kamera segala macam, karena melalui teleskop yang disediakan oleh planetarium saja kita sudah. Boleh kalau mau bawa sendiri, atau misalkan mau di tempat masing-masing siapin sendiri gitu ya. Betul. Atau bahkan kalau misalkan ada yang punya binokuler, bawa aja. Oh, pakai binokuler masih dapat ya? At least walaupun masih tetap titik, tapi kan ini ya lebih mungkin agak kelihatan lebih coklatnya sedikit lebih besar gitu. Atau mungkin ada titik-titik yang lebih terang di sekitarnya juga bisa terlihat. Gitu. Kalau misalnya kita melihat Jupiter melalui teleskop yang biasa disediakan oleh planetarium, itu kan masih kelihatan tuh si garis-garis dan red spotnya Jupiter. Nah, kalau di bino itu kira-kira berarti mungkin seperti bayang-bayang coklat. Oh, enggak segitunya sih. Tapi at least yang terlihat titik yang coklat gitu. Kalau misalkan dari kita kan mungkin dengan mata telanjang, mata biasa itu dari putih. Ya, mungkin putih tapi sedikit ada tanda coklat yang agak muda. Tapi kalau misalkan kita nanti ngamat dengan lebih fokus gitu, dengan binokuler atau nanti dengan teleskop, itu akan tampak kelihatan si tanda coklatnya itu gitu. Kemudian balik lagi dengan posisinya tadi ya, kan dia cerlang sekali ketika terjadinya oposisi ini. Nah, bagaimana dengan si Galilean moons-nya yang biasa kita harapkan juga terlihat gitu, itu akan terpengaruh nggak dengan karena Galilean moons-nya atau satelit Galilean yang kita tahu kan ada 4 ya, Callisto, Io, Europa, Ganymede. Nah, itu yang pasti kalau misalkan orang-orang nyari Jupiter itu juga yang dicari, karena kan seringkali juga ada ya hadir sebagai titik-titik kecil yang di sekitar Jupiter. Nah, karena dia mengitari Jupiter dan Jupiter lagi oposisi, tentu saja nanti akan terlihat dan
kebetulan saya udah cek yang nanti akan tampak di tanggal 3 nanti itu semuanya 4-4 ya. Keempat-empatnya kelihatan. Iya, 4-4-nya kelihatan. Itu apakah dalam posisi garis lurus atau agak sedikit mencar-mencar? Enggak, jadi kebetulan nih agak bagus ya. Jadi kelihatannya agak garis lurus. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat di ufuk timur itu ada Jupiter. Nah, nanti Jupiter di bawahnya Jupiter itu akan ada Io. Nah, nanti di atasnya itu sisanya dari Kalisto, Ganymede, Europa itu akan kelihatan di atasnya 3 titik gitu, di atas satu di bawah Jupiter gitu. Jadi akan tampak seperti itu. Tentu nanti akan terbalik ya kalau kita ngelihatnya saat mendekati fajar gitu. Oke. Berarti mudah-mudahan ya dengan teleskop yang ada nanti kira-kira di dalam satu frame itu kita akan bisa melihat Jupiter dengan keempat satelitnya atau mungkin hanya dapat 1-2? Nah, bisa semuanya. Jadi memang dia di atas bawah tuh dari tampak kita itu tuh karena memang kelihatan tuh kan, kadang di waktu yang lain mungkin ada satu yang lagi ngumpet di belakang, ada satu yang lagi depan Jupiter jadi nggak kelihatan gitu. Tapi untuk nanti tanggal 3 malam itu semuanya muncul. Berarti akan menarik sekali. Itu mungkin salah satu hal yang menarik tentang posisi tanggal 3 November ini ya. Oh iya, menarik. Apalagi kan kalau kita kita tidak hanya melihat tentang Jupiternya juga, tapi satelit-satelit alaminya ini kan juga penuh misteri ya. Betul. Yang mana kalau kita tadi melihat Jupiter sendiri sudah menjadi suatu hal yang menakjubkan. Karena bola gas raksasa, kemudian juga jadi semacam Big Brother ya tata surya gitu ya. Dan dengan gas dengan dia totalnya juga satelitnya kan ada 90-an sekarang. Ya kan sekarang jadi tata surya itu yang planet tata surya yang memiliki satelit alami terbanyak itu bukan lagi Saturnus kan. Awal tahun ini kan jadi Jupiter. Saya tidak tahu berita itu. Oh ya, jadi udah update awal tahun ini. Jadi sekitar 90-an. Tapi yang masih bisa terlihat dengan kasat mata kita masih 4 gitu. Ya. Tapi 4 ini juga dengan terlihat pun itu juga menakjubkan karena kita harus ingat ada beberapa tempat yang mungkin bahasanya other world lah, jadi di luar dunia yang kita tahu gitu. Misalkan contoh Io itu adalah satelit alami yang permukaan es. Jadi dipenuhi permukaan es dengan ada air gitu. Dan itu jadi incaran para ilmuwan astrobiologi untuk mencari tahu. Bahkan dengan rencana mengirim misi gitu ke sana kira-kira beberapa tahun lagi gitu. Saya ingatnya misi Europa Clipper gitu. Itu Europa itu juga. Nah, itu mereka juga tertarik untuk mencoba mengambil sampel. Ada nggak sih yang menjadi tanda-tanda kehidupan gitu. Beda lagi dengan planet yang lainnya gitu. Kayak saya tadi kebalik ya. Harusnya tadi yang planet es itu Europa. Nah, Io ini yang planet vulkanik. Yang aktivitas vulkanik yang paling aktif di tata surya kita. Iya. Itu dia itu ukurannya sebenarnya mirip sama bulan kita. Mirip sama Merkurius. Jadi lebih besar dari bulan kita. Tapi dia sangat aktif vulkaniknya seperti gunung api di bumi, tapi sangat aktif, dan saking aktifnya juga itu semburannya bisa sampai kilometeran tingginya. Dan tuh ada wahana antariksa yang memotret atau teleskop besar di bumi itu bisa melihat kalau misalkan ada kondisi semburan tersebut gitu. Jadi ini kan kalau kita nanti tanggal 3 itu melihat ada 4 titik di sekeliling Jupiter, itu kita tidak hanya melihat sebuah titik, tapi kita melihat sebuah dunia lain gitu. Bukan sebuah, ada 4-5 dunia lain gitu yang mungkin juga belum tentu seumur hidup kita datang, tapi kita sudah bisa pelajari itu dan kita bisa melihatnya langsung gitu. Meskipun hanya segelintir cahayanya gitu. Nah, kemudian juga bercerita tentang oposisi. Berarti kan kita punya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptune yang sebenarnya bisa kita lihat dalam posisi oposisi ya. Nah, apakah ada keistimewaan tersendiri dari Jupiter selain posisinya yang lebih dekat ke bumi gitu, kalau untuk kecerlangan ketika terjadinya oposisi atau semacamnya? Kalau misalkan yang istimewa dari Jupiter sebenarnya ini sih ya karena kan Jupiter adalah planet yang paling besar. Ya, betul. Tentu saja. Dan itu yang kondisinya dibanding dari 4 raksasa gas yang lain itu paling dekat. Jadi tentu akan
paling terang dibandingkan dengan planet lain yang akan mengalami oposisi gitu. Karena yang paling dekat dari kita kan juga Mars. Tapi Mars juga seukuran sama Bumi. Betul. Jadi ya tidak akan seterang Jupiter nanti malam. Maksudnya tanggal 3 nanti ya. Wah, udah gak sabar saya jadi bilangnya nanti malam gitu ya. Kita kebanyakan fenomena astronomi sih sampai udah nggak ingat lagi yang mana urutan-urutan. Iya, dan kita juga kalau misalkan ketemu selalu di malam ini gitu. Malam ini ada pengamatannya gitu ya. Betul sekali. Ya, tapi ya begitulah. Intinya tanggal 3 nanti memang yang spesial di Jupiter karena dia planet terbesar, kemudian posisinya juga yang cukup paling dekat dibanding raksasa gas yang lain gitu. Jadi dibanding yang lain Jupiter yang paling tunggu-tunggu gitu. Beda sama waktu kita pertemuan terakhir itu kan beberapa hari sebelumnya oposisi Saturnus yang betul. Biasa orang lihat ke Saturnus itu cincinnya gitu kan arah mana. Nah ini kalau Jupiter memang terang sekali gitu. Dan nanti kalau misalkan bagi teman-teman yang ngamat dengan teleskop mungkin astrofotografi itu akan sangat jelas nanti terlihat kalau dia bisa ngezoom sampai ke permukaannya itu mana yang baris-baris lapisan gas itu yang coklat muda, coklat tua gitu, dan ada badai badai raksasanya Jupiter gitu. Nah itu akan sangat optimal sekali untuk melakukan astrofotografi gitu. Jadi mungkin sedikit ya kalau misalnya ketika kita mengolah ini ceritanya saya baru dapat ilmu gitu kemarin. Gimana? Jadi kalau misalnya kita mau memotret Jupiter itu kalau terlalu terang malah garis-garis coklatnya itu jadi tidak terlalu terlihat sehingga exposure-nya harus dikurangi atau segala macamnya. Nah, dengan kondisi yang sangat terang ketika terjadi oposisi itu apa tidak mengaburkan garis-garis coklat yang terlihat? Oh iya, tadi yang dibilang memang benar karena sama seperti kenapa para astronom itu kalau mau mengamati menghindari bulan purnama. Nah, karena kalau terlalu terang langitnya maka dia akan mengaburkan gitu ya. Nah, kalau Jupiter sama tadi, kalau misalnya dia kondisi lagi paling terang, cuman bagi astrofotografer bukan berarti wah ini paling terang terus saya ambil aja dan pasti bagus, enggak. Tapi tadi salah satu tekniknya yang tadi sudah disampaikan adalah kurangin exposure time-nya gitu, sehingga kita kasih waktu sedikit untuk yang penting cahaya udah masuk langsung dapat di mana masih terlihat lapisan-lapisan permukaannya itu gitu. Jadi memang salah satu metode yang efektif untuk kondisi yang seperti ini ya. Tadi sarannya benar kok. Exposure time-nya dikurangi. Kemudian ketika karena ada 4 satelit nih ya yang mengelilingi Jupiter. 95, tapi yang terlihat 4. Ya. Kita ngomongin yang kelihatan dulu aja. Oh iya. Karena biasanya kan gini, kadang-kadang ketika kita mengamati Jupiter, kita akan melihat salah satu satelit itu ada yang lagi transit. Nah, ketika dalam posisi oposisi ini, apakah ada kemungkinan itu terjadi? Karena kan tadi Kak Rizky bilang bahwa mereka akan terlihat sejajar. Tapi at one point, oposisi itu apakah hanya terjadi satu malam itu aja, atau mungkin dari beberapa hari sebelumnya kita sudah bisa mengamati juga? Kalau misalkan tadi kan oposisi itu kita ada satu titik distinct gitu, satu titik. Ini tepat di belakang. Tapi dia akan tetap kita bisa lihat sebelum dan sudah. Dan kondisinya juga gradually makin terang sampai waktunya oposisi. Kemudian nanti gradually sedikit meredup dan juga sudah bergeser gitu. Nah, jadi untuk kondisinya sendiri itu bisa dilihat sebelum tanggal 3, setelah tanggal 3 gitu. Kondisinya juga sudah mulai cukup baik gitu untuk mengamati Jupiter. Tapi tadi dalam kondisi yang ingin paling terang, tunggu posisi gitu. Dan itu juga sebenarnya kita saat mengamati di malam hari nanti tanggal 3 itu tidak tepat oposisi. Sudah lewat sedikit. Harusnya tanggal? Enggak, bukan tanggal, jam. Karena sebenarnya kalau hitungan precise astronominya adalah 3 November untuk waktu di Jakarta adalah 11.55 WIB. Jadi tepat matahari mau transit di atas, di bawah itu Jupiter sedang oposisi. Jadi yang kita akan lihat tanggal 3 November nanti itu sudah lewat sedikit. Tapi sebenarnya masih
ya, sangat bagus ya. Masih sangat bagus, masih oke lah gitu. Karena tadi belum sehari kan. Kalau sehari dia udah geser lagi lebih jauh. Dalam time frame yang sangat sedikit itu ya, anggaplah cuma 1 malam, itu ada berapa besar kemungkinan kita akan melihat salah satu satelitnya itu lagi transit di depan si Jupiter? Enggak sih, Karena saya membayangkan kalau misalnya Jupiternya lagi terang, terus kelihatan shadow-nya salah satu satelit lebih jelas, itu kan mungkin akan lebih bagus gitu. Iya, tapi kalau gerak rotasinya si satelit-satelit Galilean ini tidak yang dalam jam ya. Tidak yang dalam jam seperti kita nunggu semalam gitu. Tiba-tiba tadi waktu terbit dia di bawah, kemudian waktu di atas dia udah di depan. Nggak bisa. Kita mungkin harus tunggu beberapa waktu lagi gitu untuk melihat posisinya berbeda gitu. Dan transit sendiri kan apa ya? Ini kan kalau transit di Jupiter, ini kan si satelitnya terang, Jupiter juga terang. Jadi mungkin juga akan sulit terlihat. Beda hal ya dengan kalau kita transit planet-planet yang dekat gitu. Misalkan transit Venus di depan matahari, kan nanti kan mataharinya besar. Nah, terlihat tuh nanti ada gelap-gelap ya tuh di depan. Nah, itu. Kalau biasanya kan suka juga terlihat ada shadow bayangannya si bulan itu di Jupiter ketika kita mengamati Jupiter, itu maksud saya apakah bisa terlihat gitu? Itu bisa dan pernah ada juga gitu. Tapi kondisinya juga bukan yang tepat di depan gitu ya, seperti yang mungkin kita bayangkan gerhana matahari atau gerhana bulan gitu. Tapi nanti kondisinya misalkan nih si Jupiter, terus ini matahari ke sana gitu, terus ya ini di bawah gitu, mungkin di bawah, jadi ada bayangannya, ada tetap kelihatan gitu. Jadi bisa sebenarnya, cuman tidak di tanggal 3 juga. Berarti memang seharusnya tanggal 3 nanti itu yang kita nikmati hanyalah benar-benar si Jupiter dengan segala iluminasinya, kecerlangannya yang dan juga 4 satelitnya tadi gitu. Jadi kita dapat satu paket. Nah, apakah kecerlangannya si Jupiter itu mempengaruhi kecerlangannya keempat satelit ini? Maksud saya, kalau biasanya kita melihat kan kadang ada satu yang paling jauh itu satelitnya apa? Yang biasanya paling jauh Ganymede ya? Ganymede? Itu kan kadang Callisto. Itu kan suka kadang-kadang agak buram, kita harus nyari-nyari dulu nih. Nah, ketika terjadi oposisi itu apakah akan sedikit berpengaruh kepada lebih ke ini, karena posisinya bareng sama Jupiter. Dia menerima cahaya sinar matahari itu intensitasnya inilah sama. Jadi kalau misalkan Jupiter sendiri mungkin ya dia akan memantulkan itu saja. Tapi juga tetap kalah sama yang disinari langsung oleh matahari gitu. Jadi ya emang udah terang sekali gitu. Mungkin ada pengaruh, ada, karena kan Jupiter, bumi pun sendiri juga kalau dapat sinar matahari sebenarnya dipantulkan. Makanya dari luar angkasa bisa lihat bumi berwarna biru kan. Nah, itu kan bukti cahaya juga dipantulkan gitu. Nah, Jupiter kita lihat juga pantulan. Tapi ya apakah itu mengaruhi? Mungkin karena kita bandingkan dengan sinar matahari sendiri, tentu ya beda jauh gitu. Jadi kalau sedikit kita berbicara lagi tentang oposisi, pernah nggak sih kita melihat oposisi Saturnus itu? Kalau Saturnus sendiri seperti apa itu oposisinya kalau dibandingkan dengan Jupiter? Kalau Saturnus itu mungkin yang lebih menarik adalah saat oposisi itu kondisi cincinnya lagi kayak gimana? Apakah lagi datar, ataukah lagi merunduk, ataukah lagi mendongak gitu? Karena ini kita jadi ngomongin Saturnus, tapi nggak apa-apa. Saturnus itu kan dia ada siklusnya sendiri, di mana cincinnya itu dia dalam kondisi tetap seperti ini, tapi dia akan berputar mengitari matahari kan. Nah, jadi dalam satu kondisi nanti dia akan kondisinya mendongak gitu, kayak orang pakai topi terus lagi ke atas, terus kadang juga lagi ke tengah gitu. Jadi kayak kalau lagi ke tengah dan itu lagi oposisi, itu kan kita nggak akan kelihatan cincinnya. Atas dan bawah itu kelihatannya bulat aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan lagi mendongak atau lagi menunduk, itu kan ada cincinnya kelihatan tersinari oleh matahari, kemudian ada bayangannya juga di bawah bayangan cincin itu kelihatan. Saya jadi penasaran nih, karena kan posisinya Jupiter dulu, kemudian baru Saturnus kan? Iya. Pernah nggak di satu waktu oposisi Jupiter berada pas di depan, belakangnya pas Saturnus, dan kita melihat satu arah?
Saya lupa tahun berapa itu ya. Tapi benar terjadi berarti? Pernah, harusnya juga secara logik bisa. Yang penting kita tinggal hitung saja kan waktu di mana orbit dari si Jupiter dan Saturnus itu berpapasan. Dan kalau nggak salah itu saya lupa 3 tahun lalu yang ada konjungsi akbar, konjungsi besar Jupiter Saturnus kan juga itu kan. Nah, itu konjungsi kan dalam kondisi yang dekat gitu. Tapi belum tentu dia satu garis saling menghalangi gitu. Karena kan tadi orbit itu selain masalah bulat atau lonjongnya, juga masalah kemiringannya juga ada. Jadi mungkin juga waktu sama tidak akan benar-benar saling menutupi ya berarti. Iya, tidak saling menutupi gitu. Yang seperti yang terjadi di konjungsi akbar tersebut gitu. Jupiter dan Saturnus kita bisa lihat barengan. Dan bulan kalau nggak salah ya, bulan Jupiter Saturnus itu dalam satu area yang cukup dekat. Nah, itu kan kita bisa anggap dia dalam satu garis lurus gitu ya. Nah, jadi mungkin kondisinya juga orbitnya si Jupiter lagi ke bawah, orbitnya si Saturnus lagi ke atas gitu. Tapi masih bisa dibilang segaris kalau kita lihat di 2 dimensi ya garis gitu. Nah, kalau kemudian dari Jupiternya sendiri, dengan komposisi Jupiter sebagai planet gas, itu seberapa banyak sih sebenarnya cahaya yang diserap dan dipantulkan lagi gitu, cahaya matahari yang diserap dan dipantulkan dibandingkan anggap dengan bumi lah kita yang planet terrestrial gitu. Yang diserap ya. Wah, mungkin karena itu kan berpengaruh kepada kecerlangan yang kita lihat dari bumi kan. Ya, mungkin kita bisa bandingkan kita tadi ngomong antara bumi dengan Jupiter ya. Karena dari segi si planetnya sendiri itu berbeda. Kan bumi itu kan planet batuan. Iya, betul. Nah, tapi memang kita mayoritas juga lautan, air gitu ya. Nah, sedangkan Jupiter ini adalah gas. Iya. Nah, Jupiter ini adalah gas dengan intinya itu seukuran juga dengan bumi gitu. Nah, intinya mungkin kalau nggak salah molten rock gitu, atau mungkin sudah masuknya ke gas hidrogen helium yang dipadatkan gitu ya. Nah, jumlah dari cahaya yang dipantulkan itu tentu akan berbeda saat memantulkan dipantulkan oleh batuan atau dipantulkan oleh lautan gitu, air, dengan kalau kita ngomong gas itu bukan dipantulkan gitu, tapi lebih ke hamburkan gitu ya, karena kan sama seperti batuan, sama seperti air, cuman kan mereka kerapatannya lebih ini ya, lebih longgar, lebih rapat daripada kita ngomong partikel ya, partikel lebih rapat daripada kita masuk ke partikel sedikit daripada gas gitu ya. Jadi kalau misalkan cahaya matahari masuk Jupiter kan tentu dia kondisinya lebih ke terhambur gitu. Ada yang bisa masuk, ada yang bisa tersebar. Ngomong cahaya, belum ngomong lagi panasnya, belum macam-macam. Tapi ya itu tadi, dengan sifatnya sendiri sebagai raksasa gas gitu. Kalau masalah ngomong tadi persenan saya nggak hafal. Tapi setidaknya memang ada yang berpengaruh ya. Ada berpengaruh itu dari si perbedaan dari komposisi planetnya ini gitu. Jadi sebenarnya untuk tanggal 3 November ini mudah-mudahan nanti banyak masyarakat yang berkunjung ke planetarium dan mudah-mudahan cerah. Iya, itu pertama ya. Ya, jangan lupa nih, kita kelamaan musim kemarau udah lupa loh sama hujan. Betul sekali. Mudah-mudahan pertama harus cerah dulu. Iya. Kemudian polusi di Jakartanya kurang. Iya, amin. Itu juga benar. Betul sekali kan. Jadi kira-kira nanti kalau masyarakat ke sini tanggal 3 November, apa sih yang mereka bisa dapatkan? Apa yang mereka bisa dapatkan? Tentu saja ini ya, keajaiban dari luar angkasa gitu. Yang mana tadi saya bilang ya, yang kita lihat itu udah bisa dianggap dunia lain bagi kita sendiri gitu. Bayangkan satu planet penuh dengan gunung api, bayangkan satu planet penuh dengan lautan es gitu. Mungkin ada yang bisa membayangkan, saya mungkin bisa ice skating sepanjang hari, mungkin saya ke sekolah juga skating aja gitu ya. Iya, menarik sekali itu. Ya, itu jadi imajinasi yang bisa dibawa saat melihat Jupiter dan juga satelit-satelitnya juga. Karena Jupiter sendiri juga menarik gitu. Bayangkan kalau kita tinggal sebuah planet
itu planet gas sebenarnya. Apakah mungkin kita seperti apa? Di bumi bisa loncat-loncat segala macam? Enggak, atau bahkan ini udah masuk ke imajinasinya lebih tinggi lagi dong. Misalkan kayak kita tinggal di negeri awan gitu kan, atau apa kan ini kan raksasa gas. Ya betul sekali. Nah ini mulai ngebayangin kan? Ya, mulai ngebayangin. Nah coba dibayangin. Tapi langsung ngebayangin dengan badai badainya Jupiter. Badai. Waduh. Itu kalau mau ngomong badai itu banyak tuh. Katanya juga badainya sudah mulai sedikit mereda dibanding dulu-dulu. Tapi panjang ceritanya. Cuman sedikit ya. Tapi sedikit mungkin bisa diulas tentang si badai. Mungkin disimpan buat nanti aja lagi. Karena masih menjadi penelitian yang berlanjut itu. Tapi kalau mau bayangin imajinasi, ini kita ngomong tentang apa sih yang menarik kalau dipengamati. Jangan dibayangin yang jelek-jelek dulu. Jangan dibayangin yang wah akan kena badai gitu. Tapi setidaknya nanti kalau masyarakat, Bapak Ibu nanti datang itu ke sini juga kita bisa lihat bahwa ini sesuatu yang jauh sekali, ratusan juta kilometer jaraknya dalam kondisi yang paling terang. Nah, dalam kondisi yang paling terang juga di sini kita tidak hanya melihat Jupiternya saja, tapi juga satelit-satelit alaminya. Dan tadi kalau kita sambil melihat, sambil mengingat bahwa apa yang kita lihat itu adalah sesuatu hal yang di luar imajinasi kita, itu tuh menjadi sesuatu yang mungkin ada yang bisa menganggap motivating, atau juga ada yang bisa menjadi inspirasi gitu, bahwa memang dibalik dari, ini jadi agak filosofis, tapi dibalik kehidupan kita yang mungkin ya biasa saja, sudah banyak rutinitas, tapi masih ada yang berbeda gitu, masih ada yang buat unik. Dan ini yang menjadi bagian dari imajinasi teman-teman. Mungkin juga jangan-jangan ada yang tertarik juga, kenapa sih Jupiter kayak gini, nanti ini bisa belajar gitu. Dan tentu saja kalau misalkan pengamatan di Taman Ismail Marzuki bersama planetarium, tentu kan nanti ada teman-teman dari teman-teman dari planetarium, teman-teman dari komunitas HAJ juga nanti pasti akan siap bercerita kan. Jadi kita bisa sharing juga, ketemu, dan juga saling berbagi ilmu. Jadi yang akan didapat tidak hanya ini doang, lapar matanya gitu. Lapar mata dalam artian beda ya. Biasanya lapar mata yang lihat makanan, ngelihat baju di mall gitu ya. Tapi sekarang kita lapar mata melihat keindahan kita. Iya, tetangga-tetangga, keindahan luar angkasa, dan juga selain lapar mata, lapar otaknya juga dapat. Oh iya, gitu. Karena memang nanti akan ada petugas-petugas yang akan bantu juga untuk menjelaskan. Pasti. Dan mungkin juga siapa tahu kita nanti berdua lagi loh di acara tanggal 3. Langsung mengharapkan. ini planetarium, tolong ya. Nanti mungkin endorse sendiri dulu. Tapi ya jadi apapun, atau misalkan nggak jadi apapun juga, mungkin saya akan datang. Ya, kita pasti datang. Kecuali ada hal mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Itu kita berdoa saja ya. Sama seperti kita berdoa tidak hujan, tidak polusi, dan juga cerah ya semuanya. Nah, satu hal lagi sebenarnya yang biasa kita temui ketika ada pengamatan umum. Pengunjung rame-rame bawa HP. Itu kira-kira kalau nanti di tanggal 3 bisa nggak ya? Kalau anggaplah misalnya nanti kita akan punya cukup waktu untuk para pengunjung memfoto Jupiter melalui teleskop. Bisa, sama seperti pengamatan yang sebelum-sebelumnya di planetarium. Sebenarnya kalau mau nyoba di potret gitu, itu biasanya kan langsung nempel di teleskop di eyepiece-nya ya. Bisa sebenarnya. Tapi seperti biasa, yang dari kami kita semua biasa lakukan adalah kita utamakan dulu yang belum lihat dengan mata sama sekali. Jadi give time buat teman-teman, Bapak Ibu yang datang itu yang belum melihat sama sekali. Kalau sudah kosong, nanti baru waktunya. Karena mengarahkan dengan HP itu cukup susah. Mungkin ada yang pengalaman tuh, ini nyari lubangnya di sini gitu. Ini mana nih posisinya, geser-geser. Nah ini nggak dapat, tapi tangannya goyang lagi gitu ya. Jadi kalau dari besaran objeknya sendiri, anggaplah yang paling mudah itu memotret bulan. Nah, Jupiter seberapa sulitnya gitu? Jupiter itu kalau misalkan nanti di teleskop yang akan ditampilkan, diberikan oleh planetarium, itu sebenarnya dalam satu skop medan pandang itu akan terlihat semua. Jadi Jupiter dan 4 satelit alaminya gitu. Nah, tapi memang kondisinya masih yang bukan yang gede banget gitu, tapi yang masih kecil. Bayangkanlah kita membandingkan ini ya, uang logam 1000. Terus sekitarnya tuh ya ada
ada beras-beras gitu, biji beras gitu. Nah, kira-kira gitu, tapi lebih kecil lagi di medan pandang itu. Jadi kalau misalkan dipotret dengan HP itu masih kelihatan dalam satu medan pandang. Oh, bulannya, satelitnya juga masih akan satelitnya bisa masih ada. Jadi nggak kayak kalau mau lihat satelit kita harus geser teleskopnya, nggak. Jadi dalam satu medan pandang itu dapat semuanya sebenarnya. Tapi maksudnya ketika kita potret melalui gadget, itu apakah akan tercapture oleh si gadgetnya? Karena dengan asumsi bulan saja kadang kita agak susah untuk sebenarnya tercapture, bisa tercapture dengan ya tadi, kalau kita punya waktu banyak kan kita bisa stabilin tangan kita juga atau HP, atau mungkin bahkan ada yang punya adapter sendiri, itu biasanya sih custom sih ya. Nah itu bisa aja sebenarnya dapat. Ini sebenarnya cukup tips yang cukup bagus bagi teman-teman atau masyarakat yang punya teleskop di rumah ya. Iya, ya itu juga apalagi misalkan udah punya HP yang diandalkan buat foto, itu bisa bikin adapter masing-masing, bahkan ya gak usah yang ribet-ribet lah, mungkin yang penting bisa apa ya, nyantol gitu, kecantol, nyangkut di eyepiece si HP-nya, itu udah dapet lah, ya, itu bisa tuh diajak buat foto pakai HP. Karena mungkin akan menarik juga tahun ini kita bisa memfoto posisi Jupiter, berarti tahun depan kita harus memfoto lagi, siapa tahu seperti itu. Iya, atau bahkan nggak nunggu posisi Jupiter, mungkin agenda selanjutnya bisa dicoba lagi. Apa nih agenda selanjutnya? Ya banyak sekali, maksudnya Jupiter tentu saja kita hanya ngomongnya oposisi dulu ya, tapi kalau misalkan kita ngomong planet yang lain ya mungkin ada juga yang akan terjadi, entah itu gerhana tentu saja, ataupun juga nanti okultasi lagi atau transit. Walaupun transit seingat saya masih agak lama mungkin ya, tapi kita ya sama seperti transit tahun ini karena hanya menunggu 2 planet ya. Iya, transit menunggu 2 planet, ya jadi susah sih. Nah tapi tentu akan banyak sekali, sama seperti tahun ini banyak acara. Tahun depan banyak acara juga, karena ya itulah alam semesta kita, ada aja yang dikasih dengan segala keajaiban yang muncul, yang bisa kita ambil juga dari situ. Oke lah, kalau begitu mungkin kita tidak sabar untuk pengamatan tanggal 3. Oh nggak sabar, tadi aja salah nyebut kan malam ini. Iya, sampai sebut malam ini, padahal malam ini nggak ada apa-apa. Kita ada pengamatan juga sih sebenarnya. Iya sih, pengamatannya standar aja ya, Jupiter, bulan, Saturnus. Nah, kalau gitu mungkin karena kita juga sudah sampai di penghujung waktu, kira-kira ada closing statement dari Kak Reski? Sebenarnya tadi udah closing statement ya, dalam artian ayo datang. Ayo datang. Ayo datang. Oh, jadi closing statementnya lebih ke mengajak masyarakat untuk oh iya, pasti dong. Ya? Jadi ayo datang, kita bisa nikmati bareng-bareng, dan tadi saat mengamati itu imagine other world, dunia lain yang sedang kita lihat gitu, dunia di mana kita tinggal di mungkin dunia negeri awan gitu, di atas awan, ataupun juga di mana kita tinggal di sebuah planet bergunung api gitu, di mana kita tinggal di sebuah tempat yang penuh es gitu. Nah itu yang kita lihat dan kita bisa bayangkan, dan kalau ada yang penasaran tentu saja pasti jangan lupa tanyakan, entah itu nanti yang ada di lapangan, atau mungkin kok buat anak-anak ya, orang tua masing-masing tanyain aja. Mungkin orang tuanya juga mau nanya ke teman-teman pengamat atau peneliti, itu pasti ada di sini. Jadi ayo datang dan nikmati apa yang disajikan oleh alam semesta, dan tentu manfaatkan sebanyak-banyaknya gitu untuk keingintahuan pribadi, dan juga agar bisa belajar banyak gitu, belajar sains, belajar mungkin yang sampai filosofis atau macam-macam, itu ada semua. Oke, Kak Reski. Aku kadang manggilnya kakak, aku manggilnya Reski nih, tapi nggak apa-apa lah, dua-duanya ya, santai lah. Karena kita di komunitas biasanya saling memanggil kakak ya. Oke, kalau begitu karena sudah habis juga waktunya, terima kasih atas penjelasan tentang oposisi Jupiter yang sangat menarik, di mana kita hari ini membahas tentang apa sih sebenarnya oposisi, kemudian membandingkannya dengan posisi-posisi planet lainnya, kemudian juga tentang kecerlangan si Jupiter sendiri, apa keistimewaan yang terjadi ketika oposisi ini terjadi. Oke, selamat siang. Ya, dan selamat melanjutkan aktivitas juga Kak Hana. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajak.